Bab 572 Jembatan Kematian. Di lautan yang tak terbatas, baik Zhao Feng dan pemimpin divisi tulang dalam putus asa. Kekuatan Lord Husu tampaknya mampu mengubah surga dan bumi. Zhao Feng, selamatkan aku. Pemimpin divisi tengkorak itu akan runtuh di depan kekuatan Lord Husu saat itu menderu ke arah Zhao Feng. Harapan terakhirnya adalah bersamanya. Siapa yang bisa menyelamatkanmu? Bocah itu bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Petik 2. Lord Husu mengolok-olok saat dia membekukan pemimpin divisi tulang di udara. Pada kenyataannya, situasi Zhao Feng tidak jauh lebih baik. Jika bukan karena fakta bahwa mereka ingin menangkap Zhao Feng hidup-hidup, serangan dari dua penguasa tidak akan begitu lemah. Warna rambut dan mata bocah ini. Raksasa lapis baja hitam itu terkejut. Rambut dan mata kiri pemuda di depannya mulai membiru. Hehe, mata garis darah. Bajak laut petir biru tersenyum main-main dan tidak mengutarakannya. Saat ini, Zhao Feng sudah kehilangan perlindungan dari Ghost Curse Arai. Dia tidak lagi menjadi ancaman bagi dua alam inti asal kecil tahap akhir. Aku akan membunuhmu dulu. Gelombang energi yang mengejutkan melintas melalui mata kiri Zhao Feng, dan aura ungu melintas di matanya. Mata kirinya telah terkunci pada bajak laut petir biru. Void Space Eye Slash. Riak siluman kekuatan garis keturunan membentang di seluruh tubuh bajak laut petir biru, dan pusaran air tampaknya muncul di tengah-tengah kekuatan ini. Gelombang-gelombang. Pisau tajam langsung memotong hati bajak laut petir biru. Darah berceceran, dan kemudian bilahnya terus menghancurkan sisa kekuatan yang tersisa di dalam tubuh bajak laut petir biru. Gelombang. Tubuh bajak laut petir biru berhenti bergerak, dan kebingungan dan ketakutan muncul di matanya. Celepuk, tubuhnya yang berlumuran darah jatuh dari udara dan ke laut. Saat dia meninggal, senyum kemenangan masih membeku di wajahnya. Nomor 7. Raksasa lapis baja hitam melolong, tetapi pada saat yang sama, matanya penuh dengan kewaspadaan, kemarahan, dan beberapa jenis ketakutan yang tidak diketahui saat dia menatap Zhao Feng. Bagaimana bajak laut petir biru mati? Dia bahkan tidak tahu. Semua raksasa yang melihat lapis baja hitam itu adalah bahwa Zhao Feng hanya melihat bajak laut petir biru, seorang pembudidaya di Realm Core Small Core tahap akhir, dan dia terbunuh oleh pisau yang muncul dari udara tipis. Apa yang sedang terjadi? Lord Husu berhenti tepat saat dia telah memaksa pemimpin divisi tulang ke sudut yang mati. Melihat kematian bajak laut petir biru, jantungnya berdegup kencang. Berat, teknik rahasia apa yang kamu gunakan untuk membunuh nomor 7? Raksasa lapis baja hitam itu dibanjiri oleh ketakutan dan kebencian saat ia mengayunkan kapak hitamnya dengan liar ke Zhao Feng. Void Space Eye Slash. Ekspresi Zhao Feng dingin. Sebuah pisau menebas tubuh raksasa hitam lapis baja itu. Kamu. Raksasa lapis baja hitam itu berjuang, dan matanya penuh ketakutan dan pertanyaan. Armorku adalah sepotong senjata kelas bumi dan dapat memblokir serangan penguasa normal secara langsung. Pikiran raksasa lapis baja hitam itu penuh dengan kekacauan sebelum dia meninggal. Dia masih tidak menyadari bahwa serangan terkuat Zhao Feng, Void Space Eye Slash, menggunakan hukum ruang untuk muncul langsung di dalam tubuh lawan. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan seseorang di luar, itu sama sekali tidak berguna. Hati adalah organ yang penting, dan itu tidak bisa menghalangi aura kehancuran. Celepuk, Life Force dalam tubuh raksasa lapis baja hitam hancur, dan dia dengan cepat mengikuti jejak bajak laut petir biru. Dalam sekejap mata, dua penguasa langsung terbunuh. Tuan Husu menarik napas dingin. Bahkan dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh dua alam inti-inti kecil tahap akhir secara instan. Pada saat ini, wajah Lord Husu dipenuhi dengan kekhawatiran saat dia melepaskan tekanan pada pemimpin divisi yang kurus itu. Di dalam kapal, Lulan Zishui dan teman-temannya membuka mulut. Mereka bahkan tidak percaya apa yang terjadi. Dalam sekejap mata, Zhao Feng telah membunuh dua penguasa. Garis keturunan seperti apa itu? Lulan Zishui tidak bisa menahan guncangan di hatinya, tapi dia segera mengungkapkan senyum. Dia akhirnya menyadari mengapa pemimpin divisi kerangka adalah budak Zhao Feng. Bagaimana bisa seseorang dengan karunia dari ketiga sekte menjadi sederhana? Sebuah pikiran melintas di benak Lord Husu sebelum dia tiba-tiba merasakan sensasi yang berbahaya. Void Space Eye Slash. Serangan garis keturunan terkuat Zhao Feng digunakan sekali lagi. Tidak baik, indera kuat Lord Husu merasakan gangguan di ruang angkasa.
Teknik gerakan tata ruang tidak memanfaatkan hukum ruang yang tepat, itu lebih mengandalkan kemampuan mata spiritual Tuhan. Karena itu, pergerakan di ruang angkasa lebih tersembunyi dari biasanya. Menghindari. Namun, pada akhir hari, Tuan Husu masih menjadi ahli realem inti agung, dia meninggalkan bayangan setelah dia menghindar. Suara mendesing. Darah terciprat, Tuan Husu tidak bisa sepenuhnya menghindari serangan itu. Dia tidak seperti Grandmaster Yin Kong yang berspesialisasi dalam Laws of Space. Ark gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Lord Husu meraung ketika sebuah lubang kecil berdarah muncul di dadanya. Berat, kamu. Wajah Lord Husu pucat pasi. Hatinya tergores oleh Void Space Eye Slash, dan aura penghancuran sangat kuat. Untungnya, dia bereaksi tepat waktu dan menggunakan kekuatan sejati untuk melindungi hatinya. Namun, Void Space Eye Slash adalah serangan spasial, jadi itu muncul langsung dari dalam hatinya. Oleh karena itu, metode pertahanan Lord Husu hanya mengurangi kerusakan yang ditangani, bukannya sepenuhnya memblokirnya. Masih ada satu lagi yang tersisa. Zhao Feng mengertakkan gigi dan mengedarkan sisa kekuatan garis keturunannya dengan kegilaan. Dia tampak sangat ingin membunuh Lord Husu, seolah-olah dia tidak peduli tentang apa yang akan terjadi pada dirinya sendiri dalam proses itu. Berat, berhenti. Lord Husu melompat ketakutan dan dengan paksa menekan lukanya. Kiyu, garis cahaya berwarna hijau dan darah melintasi samudera yang tak terbatas. Karena fakta bahwa hambatan di lautan tanpa batas sangat lemah, kecepatan terbang seseorang dapat mencapai kecepatan yang mengerikan. Dia kabur, hahaha. Bahkan Tuan Husu yang hebat harus melarikan diri. Petik 2. Orang-orang di dalam kapal pecah dalam kekacauan, dan mata Lulan Zishui mulai merobek. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan kebahagiaannya. Kapten, jika kamu telah menyerang sekali lagi dan membunuh Lord Husu, namamu akan dikenal di seberang lautan tanpa batas. Bahkan melukai Lord Husu saja akan membuat namanya dikenal. Semua orang berdiskusi dengan penuh kekaguman. Di atas laut, gelombang. Zhao Feng menghela nafas panjang saat keringat dingin muncul di dahinya. Pada kenyataannya, bahkan jika dia berhasil menggunakan Void Space Eye Slash keempat, itu mungkin berbahaya bagi kesejahteraannya. Karena itu, Zhao Feng hanya berpura-pura bahwa dia akan melakukan segalanya untuk menang. Zhao Feng tahu bahwa, jika Tuan Husu tidak menyembuhkan luka-lukanya tepat waktu, ia akan kehilangan nyawanya, yang berarti ia tidak ingin berselisih dengan Zhao Feng secara langsung. Dugaan Zhao Feng benar, Tuan Husu tidak ingin bermain dengan hidupnya sendiri, dan ia harus menyembuhkan dirinya sendiri. Pemimpin Divisi Kerangka, Zhao Feng menempatkan Ghost Courser's Array pergi, dan dia menempatkan pemimpin Divisi Kerangka ke dalam. 10.000 hantu mutiara. Dalam 10.000 hantu mutiara, tubuh kepala divisi tengkorak itu retak, dan beberapa tempat rusak. Untungnya, itu kembali ke dalam 10.000 hantu mutiara, memungkinkan budidaya dan kecepatan pemulihannya melampaui dunia luar. Ayo pergi. Zhao Feng melompat ke kapal langit biru petir biru. Gulu, kapal sekali lagi terjun ke kedalaman laut dan menuju kepulauan seribu mengalir. Di dalam kabin kapten, Zhao Feng duduk dan fokus untuk pulih. Pada saat yang sama, dia memeriksa 60 mayat hantu terkutuk. Mereka sedikit rusak, sehingga mereka perlu waktu untuk pulih. Sangat beruntung bahwa 10.000 hantu mutiara membantu keberadaan tipe Yin dan kematian. Bahkan jika mereka tidak mau, apapun dalam 10.000 hantu mutiara akan menjadi lebih kuat. Arai terkutuk hantu mayat mengubah semua mayat hantu terkutuk menjadi satu entitas, dan setiap mayat mengambil jumlah tekanan yang sama. Zhao Feng menyadari bahwa bahkan yang paling parah hanya kehilangan lengan atau kaki, yang tidak sulit untuk diperbaiki. Di laut tanpa batas, kecepatan Blue Lightning Sea Sky Ship telah mencapai batasnya saat terus menjauh dari Eight Mountain Desolate. Mata kiri Zhao Feng menjadi hitam lagi. Kami akhirnya lolos dari bahaya, tapi Zhao Feng tahu bahwa ancaman dari 3 sekte menjadi lebih kecil dan lebih kecil, tetapi pada saat yang sama, gelombang kegelisahan datang dari lubuk hatinya. Aura kematian melonjak sekali lagi. Saat dia menggunakan Void Space Eye Slash, aura kematian beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Zhao Feng, yang terbaik jika Anda tidak menggunakan garis mata-mata Anda. Setiap kali Anda melakukannya, itu akan memperkuat hubungan antara Anda dan Kaisar Maut. Petik 2. Peringatan Purple Saint Partial Spirit bergema di benaknya. Berpikir sampai di sana, Zhao Feng menghela nafas.
Dia tidak ingin menggunakan mata spiritual Tuhannya jika dia tidak perlu. Di tempat yang jauh, jauh di lautan tanpa batas. Mata Tuhan ke-9, kamu akhirnya muncul. Suara misterius terdengar melintasi dimensi jiwa, dan itu mewakili kehendak kematian. Segera setelah itu, jembatan dari kematian. Niat mengejutkan dari kematian membara di surga dan bumi saat melewati samudera tanpa batas. Dalam sekejap itu, semuanya dalam jarak 10.000 mil jatuh ke dalam kegelapan. Hanya beberapa makhluk kuat yang bisa merasakan gangguan ini. Dalam kegelapan, seekor burung hitam memekik di depan istana kematian kuno. Kaisar Maut mengutus 4 tuan roh kematian dan 36 penjaga kematian. Bab 573 Tiga Tanah Suci Spiritual. Kaisar Maut mengutus 4 tuan roh kematian dan 36 penjaga kematian. Seekor burung bayangan yin hitam memekik di depan istana kematian kuno. Pada saat yang sama, aura kematian meredup. Jembatan kematian. Guru benar-benar menggunakan teknik rahasia jarak jauh untuk mengirim keinginannya menuju Samudra Chang. Petik 2. Pemuda pria yang hangat terdengar. Seorang lelaki jangkung dan perempuan pendek berjalan menuju istana. Pria itu adalah pemuda yang hangat yang berdiri di depan istana kematian yang suram. Sosok lainnya adalah seorang gadis berusia 8 atau 9 tahun. Wajah gadis kecil itu seputih salju, tetapi yang lebih luar biasa adalah dia tidak berkultivasi. Matanya juga pucat pasi. Di depan istana kuno, pemuda yang hangat dan gadis kecil bermata putih yang berdiri bersama membuat pemandangan semakin aneh. Tuan, sangat lelah. Gadis bermata putih melihat ke arah kedalaman istana kuno. Istana kuno memiliki aura kematian yang kuat yang memblokir semua jenis energi dan indera mental. Lelah. Tentu saja, pemuda hangat itu tersenyum dan sepertinya tidak sabar. Kamu sudah lama tidak berada di dunia luar, jadi kamu tidak tahu seberapa besar Samudra Chang. Masing-masing dari 3 tanah suci spiritual mengendalikan ratusan zona pulau, dan masing-masing zona pulau ini memiliki lusinan pulau seperti yang disebut 9 destiny kontinen. Petik 2. Gadis kecil bermata putih menatap pemuda yang cerah dan hangat, hanya setengah mengerti apa yang dia katakan. Saya lupa bahwa Anda bahkan tidak tahu apa realem konsolidasi, realem naik, dan realem spirit semangat. Pemuda yang hangat merasa sedikit canggung. Gadis kecil di depannya itu seperti selembar kertas putih kosong yang tidak tahu apa-apa. Beberapa saat kemudian, gelombang aura gelap yang kuat mendekati istana kuno. Masing-masing aura ini 2 kali lebih kuat dari Dewa Husu atau 8 dewa yang berdaulat. Sejumlah kecil dari mereka bahkan lebih kuat dari 3 Void God Realms di luar Purple Saint Ruins. Itu aneh. Mengapa guru memanggil keempat tuan roh kematian dan 36 penjaga kematian sekaligus? Petik 2. Pemuda hangat itu bergumam. Semakin banyak tokoh mulai berkumpul di depan istana kuno dan, dalam waktu 1 jam, keempat dewa roh kematian dan 36 penjaga kematian dikumpulkan. 4 Lord Roh Kematian berdiri di bagian paling depan dan seperti lampu menyala. Tidak ada yang bisa melihat mereka dengan jelas. Paling-paling, orang hanya bisa mengatakan mereka terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan. Di belakang keempat dewa roh kematian adalah 36 penjaga kematian. Masing-masing dari 36 penjaga kematian ini memiliki jubah hitam dan tanpa emosi. Gadis bermata putih mengeluarkan tawa saat dia melihat makhluk kuat ini. Pemuda yang hangat meraih lengannya dan berbicara dengan nada rendah, Junior Martial Sister, keempat dewa roh kematian itu adalah dewa alam void, dan ke-36 penjaga kematian adalah elit di antara alam inti asal besar. Alam inti normal yang luar biasa normal dibantai seperti bayi di tangan mereka. Petik 2. Ekspresi kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di Samudra Chang akan berubah ketika mereka berbicara tentang 4 dewa roh kematian dan 36 penjaga kematian di bawah Kaisar Kematian. 4 dewa roh kematian dan 36 penjaga kematian telah menghancurkan beberapa sekte 2 bintang sebelumnya. Sebuah sekte 2 bintang, Junior Martial Sister, apakah Anda tidak takut? Petik 2. Pemuda yang hangat bergumam untuk waktu yang lama. Gadis kecil itu terus tertawa. Mungkin di matanya, dia bahkan tidak tahu bagaimana peringkat kekuatan. Mendesah. Pemuda yang hangat menghela nafas. Dia berbicara begitu lama, tetapi semua yang dia katakan sama sekali tidak berguna. Gadis kecil bermata putih itu mulai bernyanyi dan melompat-lompat di sekitar keempat dewa roh kematian.
Berhenti. Pemuda yang hangat melompat ketakutan. Mereka 4 Void God Realm Kings, bagaimana dia bisa begitu tidak sopan? Gadis kecil ini pastilah murid yang diterima kaisar baru-baru ini. Suara buram, bergema terdengar di antara 4 Lord Roh Kematian. Ini sangat aneh. Setelah kaisar mengambilnya sebagai muridnya, dia tidak mengajarkan apapun padanya. Dia masih di alam konsolidasi, dan itu setelah makan pil suci. Petik 2. Keempat Dewa Roh Kematian menatap gadis kecil bermata putih dan berdiskusi secara pribadi. Jika itu adalah gadis normal yang berani melompat-lompat dan mengganggu alam Dewa Void ini, mereka akan mencari mati. Namun, gadis kecil ini adalah murid kaisar. Silahkan masuk. Suara lemah terdengar dari dalam istana kuno. Namun, meskipun lemah, itu menyebabkan hati keempat Tuan Roh Kematian bergetar. Beberapa saat kemudian, salam, Tuan, salam, Kaisar Maut. Semua orang memasuki istana, termasuk pemuda dan gadis kecil. Singgasana hitam melayang di udara di kedalaman istana kuno, dan sesosok jangkung dan buram duduk di singgasana. Hanya mahkota emas gelap yang bisa dilihat. Tidak ada yang hadir, termasuk keempat Dewa Roh Kematian, bisa melihat wajah Kaisar Maut dengan mata telanjang. Keke, Master, bisakah saudara bela diri senior dan saya keluar dan bermain? Petik 2. Mata kecil bermata putih tertawa ketika dia melihat Kaisar Maut. Pemuda yang hangat tidak bisa tidak berkeringat untuknya. Tuan mereka adalah Kaisar Maut, mimpi buruk banyak orang. Bahkan sebagai muridnya, dia takut. Bahkan keempat Dewa Roh Kematian sangat menghormati. Bailin, keinginanmu akan segera dikabulkan, tapi selain bermain, kamu perlu membantu saudara bela diri ketiga dengan sebuah misi. Suara dari singgasana itu luar biasa hangat dan sepertinya sedang bermain dengannya. Ekspresi keempat Dewa Roh Kematian menjadi aneh. Di mata mereka, Kaisar Maut belum pernah seperti ini sebelumnya. Kaisar, maksudmu kita butuh bantuannya dalam misi ini? Salah satu Dewa Roh Kematian tidak mengerti. Mungkin, suara lemah Kaisar Maut juga tampaknya tidak yakin. Gadis kecil bermata putih adalah eksistensi yang unik, dan bahkan dia tidak tahu beberapa kekuatannya. Tuan, mengapa Anda menggunakan jembatan kematian untuk memanggil kita semua? Misi macam apa itu? Petik 2. Pemuda yang hangat bertanya. Mendengar itu, semua aura kuat menunggu jawabannya. Zeze, apakah kita akan menghancurkan sekte bintang 2 lainnya? Atau serang semacam warisan kuno? Petik 2. Banyak orang menebak. Misi ini cukup unik. Saya ingin Anda menangkap seseorang hidup-hidup, tetapi jika Anda tidak bisa, setidaknya pastikan mayatnya utuh. Petik 2. Kaisar Kematian menjawab. Menangkap seseorang yang masih hidup. Keempat Dewa Roh Kematian saling memandang. Orang macam apa yang membutuhkan keempat Tuan Roh Kematian? Karena aku menggunakan jembatan kematian, aku akan tidur selama beberapa tahun untuk pulih. Itu sebabnya saya membutuhkan kalian semua untuk melakukan ini. Orang ini unik dan memiliki potensi tak terbatas. Jangan meremehkannya. Petik 2. Kaisar Maut memperingatkan. Bolehkah saya bertanya di mana orang itu? Pemuda yang hangat bertanya. Itu masalah terbesar. Orang itu pasti akan bersembunyi, tapi untungnya, dia mengungkapkan beberapa jejak belum lama ini, sehingga mengakibatkan saya menggunakan jembatan kematian untuk mengkonfirmasi lokasi umumnya. Petik 2. Ketika Kaisar Maut berbicara di sana, peta Samudra Chang muncul. Samudra Chang memiliki 3 tanah suci spiritual utama. Tanah suci bela diri sejati, tanah suci mimpi mengambang, tanah suci 10.000 hutan. Mata, pemuda yang hangat itu menatap ketiga tempat dengan penuh kekaguman dan harapan. 3 tanah suci spiritual rupanya satu-satunya tempat di Samudra Chang di mana ada sekte bintang 3. Bahkan Kaisar Maut pun menghormati 3 negeri suci spiritual. Area yang kamu cari berada di arah tenggara dari tanah suci bela diri sejati, di dalam puluhan zona pulau ini. Kaisar Maut menunjuk ke daerah yang sangat kecil. Puluhan zona pulau ini bahkan tidak 1/100 dari Laut Chang, tetapi alis dari keempat Dewa Roh Kematian dan pemuda yang hangat masih berkerut. Setiap zona pulau sangat besar dan memiliki kota yang mirip dengan 8 gunung sepi di sekitarnya. Lebih jauh, daratan yang sebenarnya hanya setitik dibandingkan dengan lautan. Jarak antara masing-masing zona sangat besar. Dari itu, orang bisa melihat bahwa menghitung posisi Zhao Feng akan sangat sulit. Area ini cukup besar. Kaisar Maut setuju sebelum berbicara lagi, namun, Anda masing-masing memiliki token kematian yang unik.
Meskipun orang itu telah menekan aura seminimal mungkin, kamu masih bisa merasakannya selama kamu berada di dekatnya. Petik 2. Jadi begitulah adanya. Semua orang mengerti. Dengan token of death mereka bisa merasakan orang itu dalam kisaran tertentu, sehingga mengurangi kesulitan hingga 100 kali. Setidaknya itu tidak akan mencoba menemukan jarum di laut. Pergi hari ini. Kaisar Maut berbicara tentang beberapa hal lain sebelum memutuskan. Huang, gerbang istana kuno ditutup. Keempat Dewa Roh Kematian memimpin pengawal kematian dan terbang pergi. Di antara mereka adalah pemuda yang hangat dan gadis kecil bermata putih. Keempat Dewa Roh Kematian tidak mengerti mengapa Kaisar Maut akan mengirim gadis kecil ini, yang tidak memiliki kekuatan pertempuran sama sekali, untuk membantu mereka. Hanya mereka yang memiliki mata dewa yang bisa melawan mata dewa. Pusaran air hitam muncul di mata Kaisar Maut saat gerbang istana kuno dibanting menutup. Bab 574 mengintai realita mimpi kuno sekali lagi. Di samudera tanpa batas, di sekitar tepi kepulauan Tianlu, kapal langit biru petir bepergian lebih jauh dan lebih jauh dari 8 gunung sepi. Di dalam kabin kapten, peng, mata kiri Zhao Feng mulai berdebar peringatan. Aura dari mata kematian di kedalaman mata kirinya melonjak. Zhao Feng merasa bahwa tekanan dan bahaya di dalam jiwanya menjadi lebih jelas, dan dia hanya bisa menghela nafas. Jika dia tidak menggunakan Void Space Eye Slash, dia tidak akan merasakan oleh Kaisar Maut. Bisa dibayangkan bahwa Kaisar Maut pasti berusaha melacak Zhao Feng segera. Namun, Zhao Feng tidak menyesali keputusannya. Tanpa menggunakan serangan terkuatnya, pemimpin divisi tulang dan dia bukan apa-apa melawan Lord Husu. Pemimpin divisi kerangka, Zhao Feng memeriksa cedera pemimpin divisi kerangka dalam 10.000 hantu mutiara. Banyak tulangnya patah, dan retakan telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Untungnya, guru menyelamatkan saya tepat waktu, jadi saya hanya terluka secara fisik. Fondasi dan inti saya aman. Sekarang 9 tulang yin yang mematikan bergabung dengan saya bisa pulih dalam 2 bulan di dalam 10.000 hantu mutiara. Petik 2. Pemimpin divisi tulang itu berkata dengan penuh terima kasih. Zhao Feng mengangguk. Untungnya, pemimpin divisi tulang itu mengolah dao penguatan tulang, jadi itu sangat sulit. Jika itu adalah penguasa normal di tempat pemimpin divisi tulang, mereka bahkan tidak akan bisa bertahan setengah selama itu. Dalam sekejap mata, 2 atau 3 bulan berlalu. Zhao Feng menghabiskan sebagian besar waktunya dalam kultivasi. Itulah salah satu manfaat memiliki kapal. Selama perjalanan, seseorang bisa menghabiskan waktu berkultivasi alih-alih terbang. Zhishui, di mana kita? Suara Zhao Feng terdengar di benak Lulan Zhishui. Kapten, Lulan Zhishui membungkuk ke arah kabin kapten. Kapten adalah pemimpin kapal, dan sejak Zhao Feng melukai Lord Husu, semua pelaut berterima kasih dan ingin tahu tentang kapten. Di mana kita? Zhao Feng bertanya sekali lagi. Dia telah menghabiskan beberapa bulan terakhir berkultivasi dan tidak memperhatikan dunia luar. Kapten, kita baru saja memasuki batas luar kepulauan 1000 mengalir. Kata Lulan Zhishui. Baru saja memasuki batas luar. Alis Zhao Feng berkerut. Mereka menghabiskan 2 atau 3 bulan hanya untuk keluar dari kepulauan Tianlu dan memasuki kepulauan 1000 mengalir. Mereka jauh lebih lambat dari yang dia harapkan. Jika mereka terus seperti ini, siapa yang tahu kapan mereka akan mencapai wilayah tanah suci mimpi apung. Zhao Feng melihat peta Samudra Chang. Samudra Chang memiliki 3 tanah suci spiritual yang besar, dan mereka saat ini berada di wilayah tanah suci bela diri sejati. Benua bunga Azure milik Kepulauan Azure, yang berada di wilayah zona Pulau Tianlu. Zona Pulau Tianlu dan zona 1000 pulau mengalir keduanya berada dalam wilayah True Martial Secret Land. Menurut apa yang diketahui Zhao Feng, tanah suci bela diri sejati mengendalikan beberapa ratus zona seperti zona Pulau Tianlu. Dari ini, seseorang bisa melihat seberapa jauh itu dari satu tanah suci spiritual ke yang lain. Kapten, karena kita telah bersembunyi di kedalaman lautan, kecepatan kita jauh lebih lambat. Perbedaannya bisa sampai 10 kali. Selain itu, kami telah berkeliling binatang buas yang kuat. Kapal sudah sering diserang. Petik 2. Lulan Zhishui menjelaskan. Mendengar itu, Zhao Feng mulai berpikir. Perlawanan di dalam lautan lebih besar dari yang dia harapkan, dan mereka harus keluar dari jalan mereka berkali-kali. Untungnya,
Blue Lightning Sea Sky Ship adalah salah satu kapal terbaik di sekitar Eight Mountain Desolate. Pertahanannya bisa mengambil beberapa serangan dari Sovereign normal. Dan itu sangat tersembunyi. Tapi meskipun begitu, tidak mungkin bagi kapal langit biru petir biru untuk bepergian dengan bebas di laut. Ada lebih dari beberapa binatang buas di lautan yang telah mencapai Origin Core Realm. Permukaan kapal telah rusak hingga beberapa derajat. Jika ini terus berlanjut, kecepatan akan berkurang dan keselamatan para pelaut akan dalam bahaya. Petik 2. Lulan Zishui melaporkan. Apa saranmu? Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menggosok dahinya. Segalanya tidak semudah yang dia kira. Aku pikir kita harus terbang di udara saja. Resistensi udara jauh lebih kecil daripada lautan itu sendiri, dan kemungkinan bertemu binatang buas jauh lebih rendah. Petik 2. Lulan Zishui menyarankan, dan Zhao Feng harus mengakui bahwa dia telah memikirkannya secara logis. Namun, tidak, Zhao Feng segera menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Mengapa? Lulan Zishui tidak mengerti. Apa yang dia katakan sangat logis. Sekarang mereka telah memasuki zona pulau baru, ancaman yang ditimbulkan oleh ketiga sekte dan gunung 8 Desolate jauh lebih kecil, sehingga mereka harus dapat meningkatkan kecepatan mereka. Kamu tidak perlu mempertanyakan mengapa. Sedangkan untuk kerusakan kapal, coba perbaiki saja. Petik 2. Zhao Feng tidak menjelaskan. Bahaya sejati yang mereka hadapi sekarang adalah Kaisar Maut, bukan ketiga sekte. Karena hubungan antara Kalajengking dan dia telah terputus, ketiga sekte tidak bisa merasakannya lagi. Namun, situasi dengan Kaisar Maut berbeda. Dia memiliki beberapa metode yang bisa merasakan aura di dalam tubuh Zhao Feng. Lautan tanpa batas memiliki kemampuan untuk membatasi sense spiritual, itu adalah penghalang alami. Petik 2. Zhao Feng memiliki pikirannya sendiri. Antara kecepatan dan keamanan, Zhao Feng memilih yang terakhir tanpa ragu-ragu. Pemimpin Divisi Kerangka. Gumpalan kesadaran Zhao Feng memasuki 10.000 hantu mutiara. Setelah beberapa bulan ini, cedera Division Leader Kerangka telah pulih, dan lebih cepat dari yang diharapkan juga. Tidak hanya cedera pemimpin divisi skeletal sembuh, itu mampu fokus pada rencana 100 Course. Tuan, 75 mayat sekarang telah disempurnakan. Suara pemimpin divisi tulang memiliki nada sukacita untuk itu, dan berita itu juga membuat Zhao Feng bahagia. 75. Garis finish perlahan mendekat. Setiap mayat hantu terkutuk setidaknya ada di puncak True Lord Rank, dan setelah melahap begitu banyak binatang buas dan esensi penguasa, kekuatan kutukan telah melampaui kutukan asli dari tanah terlarang di 100 makam. Tanah terlarang dari 100 makam hanyalah kebencian yang terbentuk dari pembantaian 100 True Lord Ranks, sementara Course Ghost Curse Arai Zhao Feng telah menyerap esensi penguasa. Menurut pemimpin divisi tulang, begitu Ghost Course Curse Arai melahap 100 penguasa, kekuatannya akan meningkat dengan cepat. Teruskan, Zhao Feng mengangguk dan mengambil kembali kesadarannya. Di dalam kabin kapten, Zhao Feng memejamkan matanya sekali lagi. Pemahaman dan kultivasinya telah meningkat terus selama 2 atau 3 bulan terakhir. Dia mendekati puncak True Lord Rank, tapi dia tidak akan bisa menerobos dalam waktu singkat. Lebih jauh lagi, akan sulit bagi budayanya untuk menerobos di samudera tanpa batas di mana tidak banyak surga bumi Yuan Qi. Ayo pergi ke tempat itu, pikir Zhao Feng. Sua, kesadarannya memasuki dimensi mata kirinya. Di dalam, danau telah berkembang menjadi sekitar 27 meter. Di tengah danau ada pusaran air misterius. Aura kuno yang samar keluar dari pusaran air misterius, dan Zhao Feng dengan hati-hati memasukkan kesadarannya ke dalamnya. Sua, pikiran Zhao Feng menjadi hitam dan, seperti terakhir kali, memasuki keadaan melamun. Alam mimpi kuno, Zhao Feng, tiba di sebidang tanah yang sunyi. Sebidang tanah ini sudah sangat tua. Tidak ada tanda-tanda konstruksi dimanapun, dan hanya berdiri di sini membuat jiwa Zhao Feng merasa tertekan. Alam mimpi kuno ini sangat berbeda dari kenyataan. Semuanya begitu tua dan sederhana. Petik 2. Zhao Feng merasakan surga bumi Yuan Qi di sini. Aura kuno yang dilepaskan dari dimensi mata kirinya berasal dari sini. Setiap setitik debu dan pasir mengandung kekuatan yang tak terduga. Terus, tubuh dan jiwa Zhao Feng menghadapi tekanan tanpa batas setiap saat. Setengah napas, 1 napas, 2 napas. Zhao Feng menggunakan keinginannya untuk menghadapi tekanan. Dia ingat bahwa, terakhir kali, dia hanya berhasil tinggal di sini selama 3 napas, tetapi kali ini, dia siap menghadapi tekanan.
Gelombang. Zhao Feng merasakan tubuhnya melilit kesakitan. Tulang-tulangnya berdecit, dan darahnya menghadap aura dunia ini. Semakin banyak Zhao Feng melawan, semakin kuat kekuatan dari dunia kuno ini. Satu-satunya bagian tubuhnya yang tidak tertekan adalah mata spiritual Tuhannya. Mata spiritual Allah mengurangi tekanan dari dunia ini dan membuatnya sehingga Zhao Feng bukan orang luar, kalau tidak ia akan meledak dan mati bahkan jika ia 10 kali lebih kuat. 2 napas, 3 napas, 4 napas. Zhao Feng merasa tubuhnya mencapai batasnya. Akhirnya, pada 4,5 napas, Zhao Feng tidak bisa melanjutkan lagi. Wah, Zhao Feng memuntahkan seteguk darah dan pikirannya menjadi hitam. Gelombang-gelombang. Sesaat sebelum dia menghilang, Zhao Feng menarik napas dari aura kuno. Di saat berikutnya, di kabin kapten, di kedalaman samudera tanpa batas. Zhao Feng membuka matanya dan menyeka darah dari bibirnya. Kerusakan dari realem mimpi kuno muncul dalam kenyataan juga. Dia mengalami ini terakhir kali juga. Zhao Feng tiba-tiba merasakan aura kuno di tubuhnya perlahan menyebar. Ketika itu terjadi, tubuh dan jiwanya disembuhkan. Kekuatan garis keturunan di tubuhnya tampak seperti tanah yang diliputi kekeringan yang menyerap air setelah hujan. Bab 575 Paus. Nafas terakhir yang dia ambil di alam mimpi kuno sekarang menyebar ke seluruh tubuhnya. Luar biasa, aura kuno ini memperkuat tubuh dan jiwanya. Ini, kerusakan yang diambil dalam alam mimpi kuno tercermin dalam kenyataan. Barang-barang di dalamnya juga bisa dikeluarkan. Petik 2. Pikiran Zhao Feng hancur. Meskipun alam mimpi kuno tampak sangat realistis, Zhao Feng hanya masuk dengan kesadarannya. Dari sudut pandangnya, pada dasarnya itu hanya ilusi. Namun, hasilnya luar biasa. Zhao Feng menyadari bahwa alam mimpi kuno bukan hanya dunia energi mental yang sederhana. Miao miao, kucing kecil pencuri itu melompat ke bahu Zhao Feng dan mulai menyerap sebagian aura kuno yang merembes keluar. Setelah semua, tubuh Zhao Feng tidak bisa sepenuhnya menyerap aura, jadi bagian yang tersisa diserap oleh kucing kecil pencuri. Miao miao, kucing kecil pencuri itu tampak sangat bersemangat setelah menyerap aura kuno. Aura ini sepertinya banyak membantuku. Zhao Feng menutup matanya. Pertama, garis keturunannya tampaknya telah dibersihkan dan diperkuat. Ini biasanya hanya terjadi ketika seseorang melakukan terobosan kualitatif. Misalnya, dari alam terangkat ke alam roh sejati, kondisi keberadaan seseorang akan berubah. Tubuh dan garis keturunanku menjadi lebih kuat. Zhao Feng dengan lembut meninju dan merasakan bahwa tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Perubahan yang paling jelas adalah kekuatan garis keturunannya. Aura garis keturunannya lebih murni sekarang, dan bahkan memiliki tanda-tanda melacak kembali ke leluhurnya. Gelombang. Riak air mengelilingi Zhao Feng dan energinya lebih murni dari sebelumnya. Aura dari zaman kuno. Tombak ais imperial bergetar sedikit, dan rasa dingin yang tersegel di dalamnya mulai bangkit. Zhao Feng sepertinya mendengar suara. Ini mungkin adalah roh senjata dalam senjata warisan Earthgrade. Senjata kelas bumi adalah item yang berada di bawah tingkat surga, dan tidak jarang mereka memiliki roh. Ice Imperial Spear sedikit tidak lengkap, tapi sepertinya sudah pulih dan sedikit menguat sekarang. Zhao Feng menemukan bahwa Ice Imperial Spear juga bisa menyerap gumpalan aura kuno dari alam mimpi kuno. Perubahan seperti itu membuat Zhao Feng terkejut dan gembira. Hanya sedikit nafas dari alam mimpi kuno memiliki banyak kegunaan. Kucing kecil pencuri, senjata kelas bumi, dan Zhao Feng sendiri semua mendapat manfaat dari itu. 3 hari kemudian, luka-luka Zhao Feng disembuhkan, dan dia memasuki alam mimpi kuno sekali lagi. Kali ini, Zhao Feng berhasil bertahan 5 napas, dan dalam 5 napas itu, Zhao Feng menyerap aura kuno 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Gelombang. Zhao Feng mencoba yang terbaik untuk sepenuhnya menyerapnya. Aura ini meningkatkan atribut tubuhnya dan tampaknya mengubah keadaan keberadaannya. Kekuatan garis keturunannya juga menjadi lebih murni. Miao miao. Kucing kecil pencuri itu duduk di atas Zhao Feng dan dengan cepat menyerap aura dari alam mimpi kuno. Sumber roh sejati. Mata Zhao Feng menyala saat dia membuat beberapa aura realem mimpi kuno memasuki sumber roh sejati. Dia sekali lagi terkejut. Ketika sumber roh sejatinya menyerap aura kuno, kekuatan Zhao Feng dari Wind Lightning, termasuk Purple Destruction Lightning, dibersihkan dan menjadi lebih murni. Tentu saja, peningkatan ini sangat kecil dan hanya bisa dirasakan ketika seseorang fokus. Namun,
Zhao Feng masih sangat senang. Aura ini sangat efektif untuk semuanya. Seperti ini, Zhao Feng memasuki alam mimpi kuno 3 kali lagi, dan jumlah waktu maksimum yang ia tahan adalah 8 napas. Tentu saja, semakin lama dia tinggal, semakin serius luka-lukanya dan semakin lama dia harus pulih. 3 kali kemudian, tubuh dan garis keturunan Zhao Feng telah menguat secara dramatis. Dia merasa bahwa setiap inci tubuhnya mengandung kekuatan yang sangat besar, dan hanya dalam waktu 1 bulan, tubuhnya sebanding dengan beberapa penguasa. Sumber roh sejatinya menjadi lebih murni juga. Jika ini terus berlanjut, saya akan dapat menembus ke puncak True Lord Rank segera. Zhao Feng penuh harapan, karena fakta bahwa tingkat energi mentalnya telah mencapai tingkat penguasa. Begitu dia mencapai puncak True Lord Rank, dia akan langsung naik ke setengah langkah Origin Core Realm. Suhu gelombang-gelombang di Blue Lightning Sea Sky Ship melewati lautan seperti ikan. Booming gelombang-gelombang-gelombang. Pada saat tertentu, aura besar dan kuat muncul di depan kapal. Tidak bagus, sepertinya ada binatang buas yang sangat kuat di depan kita. Lulan Zishui mengirim perintah ke pelaut di ruang kontrol, dan Zhao Feng juga terganggu. Aura di depan lebih kuat dari kebanyakan penguasa, dan dari suaranya, tampaknya itu adalah hewan besar. Izinkan aku melihat. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya. Seekor paus besar beberapa mil lebarnya terlihat. Paus ini jelas merupakan binatang terbesar yang pernah dilihat Zhao Feng. Hanya dengan bermain-main, itu bisa menciptakan gelombang selusin mil yang bisa membanjiri kota. Ini adalah salah satu hewan terbesar di lautan, paus lautan tanpa batas. Lulan Zishui berseru dan wajahnya menjadi pucat saat dia melihat gambar yang dikirim Zhao Feng padanya. Paus samudera tanpa batas, binatang yang legendaris. Tampaknya, ketika sudah dewasa, kekuatan bertarungnya setidaknya sebanding dengan Sovereign. Petik 2. Para pelaut di kapal itu terkejut dan cepat bekerja sama dengan Lulan Zishui. Zhao Feng sekali lagi menyegel kekuatan matanya dan ekspresinya menjadi khusyuk. Paus samudera yang tak terbatas itu terlalu besar, dan kekuatan hidupnya sangat kuat. Bahkan penguasa tidak bisa menghadapinya. Pergilah, cepat. Lulan Zishui dan para pelaut mencoba yang terbaik untuk menghindari daerah itu. Boom gelombang-gelombang-gelombang boom gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Paus melonjak dan tubuhnya menciptakan gedebuk yang dalam. Di depan paus ini, Blue Lightning Sea Sky Ship hanyalah titik kecil. Peng gelombang. Blue Lightning Sea Sky Ship terlempar ke laut, dan semua orang di kapal kehilangan keseimbangan. Pemimpin Divisi Tengkorak, Zhao Feng meraung. Ya Tuan, pemimpin Divisi Tengkorak muncul dan memblokir gelombang di depan mereka. Gelombang ini cukup untuk membunuh True Lord Ranks normal, tapi tulang-tulang pemimpin Divisi Skeleton sangat tangguh setelah bergabung dengan Nine Yin yang mematikan, sehingga bisa memblokir serangan langsung dari penguasa. Atur formasi. Pemimpin Divisi Tengkorak mengibarkan bendera hitam dan kekuatan kutukan mulai menyebar. Gelombang-gelombang. Lebih dari 80 mayat hantu muncul dalam Ghost Course Curse Arai, dan kekuatan kutukan telah mencapai tingkat yang tidak dapat dipercaya. Dalam sekejap mata, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Kekuatan kutukan itu berubah menjadi ular dan naga sepanjang 100 yard yang menyerang paus laut yang tak terbatas. Gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Bahkan sesuatu yang sekuat paus laut yang tak terbatas memiliki daya hidupnya habis saat dikikis oleh Ghost Course Curse Arai. Gelombang-gelombang. Paus samudera tanpa batas meraung dan mengguncang lautan. Kekuatan hidup yang kuat, bahkan Small Core Realm yang normal tidak akan bisa bertahan 10 napas melawan Ghost Course Curse Arai. Petik 2. Zhao Feng tertegun. Paus samudera yang tak terbatas sangat besar, dan kekuatan hidupnya tak terhitung jumlahnya lebih kuat dari penguasa lainnya. Dalam hal kekuatan pertempuran, beberapa penguasa normal pasti tidak akan cocok. Booming gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Pemimpin divisi kerangka menggunakan Ghost Course Curse Arai terutama untuk melindungi kapal saat bertarung dengan paus laut tanpa batas. Pada awalnya, pemimpin divisi tulang itu tidak memiliki keuntungan sama sekali, tetapi seiring berjalannya waktu, kekuatan hidup paus laut yang tak terbatas terus terkikis dan diserap oleh Ghost Course Curse Arai. 1 jam kemudian, paus selebar beberapa mil itu sangat lemah dan tidak bisa melawan pemimpin divisi tulang lagi. Makan orang bodoh ini jauh lebih baik daripada melahap beberapa penguasa. Petik 2.
Pemimpin divisi kerangka mengibarkan bendera hitam. Pada saat ini, darah mulai merembes keluar dari tubuh paus yang sangat besar, dan tubuhnya menjadi kulit dan tulang. Ketika para pelaut di dalam kapal melihat ini, mereka merasakan dingin di tulang mereka. The Ghost Corsairs Arai telah mencapai tingkat yang mengerikan. 82 mayat hantu terkutuk. Zhao Feng mengangguk. Boom gelombang 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 boom gelombang 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 boom gelombang gelombang gelombang. Tepat pada saat ini, raungan dan percikan besar terdengar satu demi satu. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng berkedut. Tidak baik, pemimpin divisi tengkorak itu merasakan gelombang besar aura, tidak ada satupun yang lebih lemah dari paus di depan mereka. 1, 2, 3, hanya dalam waktu singkat, division leader merasakan hampir 10 paus laut tanpa batas, dan jumlahnya masih terus meningkat, menyebabkannya melompat ketakutan. Orang harus tahu bahwa kekuatan pertempuran dari masing-masing paus sebanding dengan tahap kecil asal Core Realm, dan mereka sangat sulit untuk dibunuh. Mundur, kami mungkin telah bertemu segerombolan mereka. Petik 2, Zhao Feng berseru. Pemimpin divisi tengkorak itu tidak berani bertarung lagi. Segera menyingkirkan Ghost Corsairs Arai. Gulu gelombang-gelombang, Blue Lightning Sea Skyship melakukan perjalanan dengan kecepatan tercepat saat ia meluncur ke permukaan. Selama kita meninggalkan lautan, kita akan aman. Zhao Feng dan teman-temannya semua tahu ini. Lautan adalah wilayah paus, dan kapal langit biru petir biru bisa bergerak lebih cepat di langit. Bam, bam, The Blue Lightning Sea Skyship menerima beban dari beberapa serangan pasangan. Lebih dari selusin tokoh besar mendekati kapal kecil itu. Pada saat yang tepat, Blue Lightning Sea Skyship menghindari mulut beberapa paus dan berhasil memasuki udara. Bab 576 dimakan. Blue Lightning Sea Skyship mendorong air dan melaju ke udara. Ledakan, ledakan, booming gelombang-gelombang-gelombang. Beberapa paus melompat keluar di belakang mereka, nyaris saja ketinggalan kapal. Yang terdekat hanya beberapa meter jauhnya dari melahap kapal kecil itu. Gelombang-gelombang-gelombang. Saat kapal memasuki udara, perlahan-lahan menarik semakin jauh dari paus laut yang tak terbatas. Paus memiliki keunggulan di lautan, tetapi langit bukanlah wilayah mereka. Lebih dari selusin paus mengikuti mereka ke udara, tetapi mereka tidak bisa mengejar kapal laut biru petir. Gelombang. Semua orang di kapal menghela nafas. Karena kita sudah memasuki udara, paus tidak akan mampu mengejar ketinggalan sekarang. Lulan Zishui dan teman-temannya semua mulai bersantai. Zhao Feng dan pemimpin divisi tulang mampu menghadapi 1 atau 2 paus, tetapi seluruh kelompok mereka terlalu menakutkan. Aku tidak berpikir bahwa kita akan dapat melihat paus laut legendaris yang tak terbatas. Menurut legenda, paus itu sangat besar, dan bagian paling berharga dari tubuh mereka adalah esensi darah jantung mereka. Esensi darah jantung. Para pelaut berdiskusi dengan ekspresi gembira ketika mereka melihat pasangan paus yang masih mengejar mereka. Mendengar mereka berbicara, Zhao Feng juga mengungkapkan pandangan yang menarik. Dalam hal daya kehidupan, paus laut dewasa yang tak terbatas bahkan lebih kuat daripada pohon Yao yang menjulang. Memikirkan kembali manfaat yang dibawa pohon Yao yang menjulang tinggi kepada Zhao Feng, nilai paus laut yang tak terbatas itu tak terukur. Esensi darah jantung adalah esensi darah di kedalaman hati paus, dan ketika seseorang mandi di dalamnya, ia memiliki kemampuan untuk meningkatkan keberadaan seseorang. Ini sangat efektif bagi mereka yang berada di True Lord Rank, dan bahkan dapat memengaruhi Sovereign. Petik 2. Lulan Zishui menjelaskan efek dari esensi darah jantung paus samudra yang tak terbatas pada Zhao Feng, dan matanya menjadi panas berapi-api ketika dia melihat paus di belakang mereka. Hanya memikirkan seberapa besar dan kuat salah satu paus itu, seberapa kuatkah hati mereka. Esensi darah hati mereka adalah setara dengan apa yang roh kayu esens jiwa adalah dengan pohon menjulang Yao. Perbedaan di antara mereka adalah bahwa roh esensi roh kayu membantu jiwa seseorang sedangkan esensi darah jantung membantu kultivasi dan keadaan makhluk. Kekuatan jiwa dan energi mental saya telah mencapai origin core realm. Satu-satunya hal yang kurang dari saya adalah kultivasi saya. Petik 2. Hati Zhao Feng berdebar. Esensi darah jantung sangat menggoda. Itu sempurna untuknya. Pelan sedikit, Zhao Feng memutuskan, jika kapal terbang terlalu cepat, ikan paus akan terguncang. Lulan Zishui memahami niat Zhao Feng dan dengan hati-hati menurunkan kecepatan kapal. Saat ini,
masih ada 4 atau 5 paus yang masih mengejar di belakang kapal. Setelah membuang 2 atau 3 lagi dan hanya menyisakan 1 atau 2 di belakang, kita bisa berpikir untuk menyerang mereka. Zhao Feng menggunakan sense spiritualnya untuk mendeteksi situasi di belakang. Sejak kejadian dengan Eye of Death, Zhao Feng tidak berani dengan mudah menggunakan kemampuan inspeksi mata spiritual Tuhan, jadi dia biasanya menggunakan spiritual sense sebagai gantinya. Meskipun sense spiritual tidak setepat mata spiritual Tuhan, itu adalah apa yang digunakan kebanyakan pembudidaya. Seiring waktu berlalu, Blue Lightning Sea Skyship mempertahankan jarak tertentu antara paus. 1 jam kemudian, Kapten, paus-paus ini sedikit pintar dan semuanya berkumpul satu sama lain. Kata Lulan Zishui. Ekspresi Zhao Feng sedikit berubah. Dia memperhatikan itu juga. Seekor paus dewasa bisa dikalahkan oleh pemimpin divisi tulang dan dia, tetapi 2 paus akan merepotkan. Bahkan Great Korkor Realm akan mundur dari 4 atau 5 paus. Tepat pada saat ini, gelombang-gelombang, raungan rendah datang dari laut di dekatnya. Suara apa itu? Para pelaut di dalam kapal merasakan darah mereka berputar dan berbalik, dan mereka tidak dapat berdiri dengan mantap. Hati Zhao Feng melompat, tubuhnya menjadi berat, dan dia merasakan sensasi berbahaya dari raungan yang dalam. Booming gelombang-gelombang. Saat dia hendak menggunakan sense spiritualnya untuk mendeteksi apa yang terjadi di bawah, tiba-tiba ada isapan yang tak terhentikan yang datang dari laut. Tidak baik, menjalankan sense spiritual Zhao Feng melihat seekor paus besar. Mulut hitam saja sudah cukup untuk melahap gunung kecil. Para pelaut merasa tidak bisa bernapas. Gelombang. Aura dari hewan ini bahkan tersedot di surga bumi Yuan Qi di dekatnya. Gelombang. Blue Lightning Sea Skyship melakukan yang terbaik untuk terbang, tetapi mulutnya melebar dan menghirup lebih banyak lagi, mengurangi kecepatan kapal. Tubuh besar terbang keluar dari lautan. Itu adalah paus laut besar tanpa batas besar yang panjangnya 10 mil. Semua orang di dalam kapal menarik napas dingin, dan Lulan Zishui linglung. Di depan kekuatan ini, kapal langit biru petir tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Semua orang di dalam kapal mulai menjerit saat langit terhapus. Gelombang. Kapal memasuki tubuh paus laut tanpa batas. Itu terjatuh saat ditelan tubuhnya. Semua orang di dalam kapal menjadi pusing, tetapi hanya mata Zhao Feng yang bersinar dengan tenang saat dia merenungkan. Setelah menyerap aura dari alam mimpi kuno, tubuh dan garis keturunan Zhao Feng dibersihkan dan lebih kuat dari sebelumnya. Dalam hal kekuatan fisik murni, ia sebanding dengan penguasa. Karena itu, ia masih dapat mempertahankan ketenangannya dalam situasi ini. Paus ini beberapa kali lebih kuat dari paus lainnya. Setidaknya di Great Korkor Realm. Siapa yang tahu seberapa kuat kekuatan hidupnya? Mungkin sekitar level Void God Realm. Petik 2. Zhao Feng menggunakan sense spiritualnya untuk melihat-lihat. Dalam hal ukuran, paus ini 2 kali lebih besar dari yang sebelumnya. Yang ini mungkin pemimpin di antara paus. Lulan Zishui tersenyum pahit, dan ekspresi Zhao Feng mulai menjadi khusyuk setelah melihat sekeliling. Kekuatan pertempuran paus ini pasti melebihi 8 dewa yang berdaulat dan dewa Husu. Ukuran paus ini terlalu besar. Bahkan jika saya menggunakan Void Space Eye Slash, itu tidak akan mengancam organnya. Petik 2. Hati Zhao Feng jatuh. Sebagai contoh, jantung paus ini bahkan lebih besar dari ruangan normal, tetapi Void Space Eye Slash Zhao Feng hanya sekitar 1 meter panjangnya. Jika benda itu terlalu besar, Zhao Feng tidak bisa menyerangnya. 1 meter pun tidak ada artinya bagi paus. Paling-paling, itu seperti memotong jari seseorang. Meskipun Void Space Eye Slash adalah teknik garis keturunan mata terkuat Zhao Feng, tidak ada teknik yang sempurna di dunia. Ukuran paus itu sendiri melawan Void Space Eye Slash dan, sampai batas tertentu, sebagian besar serangan target tunggal. Pada titik ini, Zhao Feng mulai berpikir. Gulu-gulu gelombang-gelombang. Blue Lightning Sea Skyship jatuh ke cairan lengket. Tidak bagus, itu asam lambung paus. Lulan Zishui berseru. Asam lambung. Sense spiritual Zhao Feng merasakan kekuatan erosi yang sangat kuat. Normal True Lord Ranks akan dicerna seketika saat mereka menyentuhnya. Paus laut tanpa batas melahap sejumlah besar binatang atau manusia atau bahkan kapal dan mencernanya di dalam tubuhnya. Kata seorang pelaut tua, cairan lengket menutupi seluruh kapal.
Meskipun Lulan Zishui dan rekannya melakukan yang terbaik, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Cairan lengket itu menghentikan kapal dan menyegelnya. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Wajah Lulan Zishui kehilangan semua warna. Zhao Feng memanggil pemimpin divisi kerangka dan mulai membahas rencana dengan semua orang. Bagaimanapun, pengetahuannya tentang paus itu terbatas. Berapa lama kapal bisa bertahan? Mata spiritual Dewa Zhao Feng menemukan bahwa kapal langit biru Lightning perlahan mulai mencair. Kapal langit biru petir biru terbuat dari bahan langka, jadi sangat tangguh terhadap erosi. Pertahanannya bahkan dapat memblokir Sovereign untuk sementara waktu. Petik 2. Tapi asamnya juga sangat kuat. Semua orang mulai berbicara dan sampai pada satu kesimpulan. Kapal langit biru petir biru bisa bertahan hingga 1 bulan paling banyak. Jika kita memiliki cukup batu kristal primal dan mempertahankan susunan pertahanannya, kita bisa bertahan 2 atau 3 bulan. Para pelaut mulai bertindak. Blue Lightning Sea Sky Ship segera bersinar dengan cahaya abu-abu biru tipis, yang menghalangi cairan lengket. Kapten, asamnya sangat kuat, jadi sejumlah besar batu kristal primal akan digunakan untuk mempertahankan susunannya. Lulan Zishui berkata dengan mendesak. Tenang, stabilkan dulu situasinya. Suara Zhao Feng tenang dan tanpa emosi. Dia telah mengambil banyak batu kristal primal dari reruntuhan Sein Ungu. Gulu gelombang-gelombang-gelombang. Paus itu kembali ke laut dan melahap segala yang ada di jalannya. Di daerah ini, paus laut tanpa batas adalah salah satu binatang buas di puncak rantai makanan. Tuan, saya memiliki peluang 50-60% untuk menembus asam dengan tubuh saya, tetapi saya tidak tahu apakah saya akan dapat melarikan diri. Pemimpin divisi tulang berkata, dan Zhao Feng menghela nafas. Tulang pemimpin divisi tulang adalah yang terkuat di antara kelompok, dan mereka sangat ulet terhadap erosi. Jika bahkan pemimpin divisi kerangka tidak memiliki peluang besar untuk melarikan diri, maka yang lain mungkin tidak akan bisa bertahan hidup juga. 1 jam kemudian, paus itu menyelam ke kedalaman samudera. Suara mendesing, booming gelombang-gelombang-gelombang. Gelombang bergolak dan berbalik, dan jumlah aura binatang buas yang kuat mulai meningkat. Selusin, beberapa lusin, 100. Kupikir kita sudah memasuki gerombolan paus laut yang tak terbatas. Bab 577 Peningkatan Kultivasi. Kupikir kita sudah memasuki gerombolan paus laut yang tak terbatas. Kulit kepala semua orang di dalam kapal bergetar ketakutan. Di kedalaman samudera, setiap aura mewakili paus laut legendaris yang tak terbatas. Sebagian besar paus ini matang dan kekuatan tempurnya masing-masing melampaui penguasa normal. Kombinasi dari begitu banyak paus sudah cukup untuk merobek jiwa para ahli menjadi berkeping-keping. Semua orang menarik napas dingin. Peng, 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 bunyi detak jantung mereka sangat jelas di dalam kapal. Hanya seseorang di Void God Realm yang bisa lolos tanpa terluka. Bahkan Great Core Realms akan mati. Petik 2. Hati Zhao Feng bergetar. Ada beberapa paus lain di dalam kelompok yang sama kuatnya dengan paus yang ada di dalamnya. Paus-paus yang lebih besar ini memiliki kekuatan hidup yang kuat, dan bahkan para dewa kedaulatan alam besar asal yang normal pun tidak akan mampu melawan mereka secara langsung. Dalam situasi ini, Zhao Feng tidak bisa melakukan apapun kecuali menyembunyikan auranya. Gulu gelombang-gelombang-gelombang. Paus itu melewati lautan dan mengirimkan suara yang keras dan dalam ketika ia menyapa paus lainnya di dekatnya. Hati semua orang di dalam kapal bergetar, dan kobaran api di rongga mata Division Leader berkedut gelisah. Itu tidak pernah mengalami pengalaman yang menggetarkan jiwa bahkan selama era agama iblis bulan Scarlet. Mendadak, gelombang-gelombang, aura yang kuat datang dari kedalaman laut yang menyebabkan surga bumi Yuan Qi membeku. Pada saat itu, setiap paus bergetar dan membungkuk dengan hormat. Bahkan paus yang telah melahap kapal mereka sedikit gemetar, tidak mampu menyembunyikan kekaguman dan rasa hormat di dalam hatinya. Mungkinkah itu paus Void Dewa Alam? Zhao Feng dan teman-temannya bahkan tidak bisa berpikir dengan benar karena tekanan pada jiwa mereka. Zhao Feng pernah merasakan aura Void God Realm di Purple Saint Ruins, tapi aura ini jauh lebih jelas. Aura ini mungkin adalah Raja Paus Lautan yang tidak terbatas. Tubuh Lulan Zishui bergetar, dan dia menghabiskan banyak energi hanya untuk berbicara. Raja Paus Samudera tanpa batas. Surga bumi Yuan Qi dan arus samudera membeku sesaat. Tubuh Raja Ikan Paus berwarna hijau,
dan ada tanaman yang tumbuh di permukaan tubuhnya. Raja Paus dengan santai membuka matanya dan mengamati sekelilingnya, melepaskan aura yang luar biasa. Raja Paus laut tanpa batas ini pasti telah mencapai alam Dewa Void. Menjadi binatang laut, ukurannya sangat besar. Itu harus bentuk kehidupan yang lebih tinggi. Petik 2. Bahkan jiwa Zhao Feng pun terkendali. Pada titik waktu ini, semua orang tidak dapat bernapas. Mereka tidak berani menggunakan sens spiritual mereka, dan bahkan pikiran mereka ditekan. Namun, mereka semua bisa merasakan Raja Ikan Paus. Mata Raja Paus mengamati kelompok ikan paus, dan pandangannya mendarat di paus yang berisi Zhao Feng dan teman-temannya untuk beberapa saat. Tidak baik, semua orang di dalam kapal bisa merasakan tatapan Raja Paus. Tekanan pada jiwa mereka menjadi lebih kuat, dan rasanya seolah-olah mereka akan hancur setiap saat. Peng, 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 hati semua orang mempercepat dan hampir melompat ke tenggorokan mereka. Namun, tatapan Raja Paus hanya terpaku pada mereka sejenak sebelum berbalik. Gelombang. Semua orang di dalam kapal menghela nafas panjang. Celepuk, celepuk. Beberapa pelaut jatuh ke tanah, dan punggung Zhao Feng basah kuyup. Mereka tidak memiliki kesempatan melawan Raja Realm Void God. Raja Paus itu sudah merasakan kita, tetapi tidak melakukan apa-apa. Pikir Zhao Feng. Semua orang di dalam kapal jelas merasakan pandangan dari Raja Paus, tetapi tidak melakukan apa-apa sama sekali. Tampaknya tidak terlalu peduli dengan mereka. Mungkin orang-orang di dalam paus bukanlah pemandangan langka. Saya mengerti. Pemimpin divisi tulang melakukan yang terbaik untuk menjaga ketenangannya. Raja Paus terlalu meremehkan untuk mengganggu kita. Di matanya, kita hanya semut. Petik 2. Mendengar itu, semua orang menghela nafas dan dipenuhi dengan sukacita. Raja Ikan Paus adalah salah satu makhluk yang lebih kuat di samudera tanpa batas. Di matanya, bahkan penguasa adalah semut. Selain itu, Zhao Feng dan perusahaan sudah ditelan oleh salah satu bawahannya. Sementara mereka dipenuhi dengan sukacita, mereka juga merasa sedih dan sedih. Kapan mereka pernah senang menjadi lemah? Jika Zhao Feng dan teman-teman semuanya lebih tinggi, mereka mungkin menarik perhatian Raja Paus, dan situasinya mungkin berbeda. Gulu gelombang-gelombang, paus yang mereka bawa berenang dan menemukan tempat untuk tidur. Sementara paus itu tidur, asam sebenarnya meningkat bukannya berkurang, menyegel kapal langit biru petir yang tertutup di perutnya. Zhao Feng curiga bahwa wilayah asam ini adalah rute pencernaan paus. 1 jam kemudian, paus itu tertidur lelap, dan aura yang kuat di depan telah menghilang. Sebagian besar waktu, paus laut yang tak terbatas tidur. Mereka hanya akan pergi keluar dan berburu makanan begitu mereka bangun. Petik 2. Lulan Zishui menjelaskan saat dia merasa sedikit lebih baik. Kelompok itu terdiam. Kapal hanya bisa bertahan paling lama 2 atau 3 bulan. Setelah itu, kapal akan dibubarkan. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Lulan Zishui berbicara setelah sekian lama. Tunggu, kata Zhao Feng. Bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk melarikan diri, mereka tidak akan berani melakukannya. Selain dikelilingi oleh gerombolan paus laut yang tidak terbatas, ada juga Raja Paus Void God Realm. Karena itu, yang terbaik adalah tidak melakukan apa-apa. Selain itu, kekuatan pertempuran paus yang memakan mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan untuk memulai. Di dalam kabin kapten, kultivasi saya mencapai puncak True Lord Rank. Lingkungan tertutup ini lebih cocok untuk budidaya. Petik 2. Zhao Feng perlahan menutup matanya. Memasuki realm Dream kuno sangat bermanfaat baginya, dan garis keturunan dan tubuhnya telah menguat. Bahkan sumber roh sejati dan kilat ungunya menjadi lebih murni. Dalam hal energi dan tubuh mental, Zhao Feng sebanding dengan Sovereign. Tentu saja, masih ada jarak antara teknik penguatan tulang pemimpin divisi tulang dan tubuhnya sendiri. Dalam situasi seperti itu, budidaya Zhao Feng akan meningkat dengan sangat cepat. Seiring waktu berlalu, Zhao Feng akan memasuki alam mimpi kuno setiap beberapa hari dan menyerap aura darinya. Saat ini, dia bisa bertahan 9 napas dalam. Itulah batasnya saat ini. Setiap kali dia kembali, Zhao Feng akan mencoba untuk menyerap sebanyak mungkin aura. Miao miao, kucing kecil pencuri itu menyerap jejak aura yang merembes keluar. Zhao Feng tidak tahu itu, jika bukan karena kucing pencuri kecil menyerap aura yang merembes keluar dari tubuhnya, Raja Ikan Paus mungkin akan terganggu.
Kucing pencuri kecil menyerap setiap bagian terakhir dari aura kuno, dan setiap kali melakukannya, garis keturunan kucing pencuri itu akan sedikit bergetar. Namun, garis keturunan kucing pencuri kecil itu cukup unik dan meningkat sangat lambat. Bahkan Zhao Feng tidak memahaminya. Akhirnya, setelah sebulan berkultivasi, aura besar melonjak dari kapal. Puncak True Lord Rank. Zhao Feng menekan auranya agar tidak menyebar kemana-mana. Pada saat ini, kualitas dan ukuran sumber roh sejatinya telah mencapai batas. The Peak True Lord Rank adalah batas dari 3 surga alam roh sejati. Kapten berhasil menerobos. Semua pelaut merasakan sesuatu. Untungnya, Blue Lightning Sea Sky Ship itu sendiri memiliki kemampuan untuk memblokir indera, dan paus tidur sangat dalam, sehingga tidak merasakan gangguan apapun dari bintik-bintik kecil ini. Puncak True Lord Rank. Ini hanya langkah pertama. Petik 2. Zhao Feng tidak berhenti berkultivasi. Selama sebulan terakhir, dia telah memasuki alam mimpi kuno 5 atau 6 kali, dan tubuh serta garis darahnya semakin kuat. Meskipun dia baru saja mencapai puncak True Lord Rank, yayasannya sangat stabil. Jiwa, tubuh, dan niatnya semuanya telah mencapai milik yang berdaulat. Dia bahkan memiliki satu-satunya hal yang tidak dia miliki, surga bumi Yuan Qi. Dia menyimpan banyak batu kristal primal di cincin interspatialnya, serta berbagai sumber daya yang terkait dengan angin dan petir. Setengah bulan kemudian, sumber roh sejati Zhao Feng menjadi lebih dan lebih lengket, dan warna biru digantikan oleh lebih banyak warna ungu. Selain itu, sumber roh sejati yang dicairkannya menjadi lebih kuat. Sumber roh sejati Zhao Feng mulai menjadi lebih dari inti asal. Inti asal adalah inti penguasa, yang menyimpan semua kekuatan mereka, dan kekuatan sejati mereka akan menjadi Yuan sejati. Origin Kores dan True Yuan keduanya melampaui sumber roh sejati dan kekuatan sejati. Tentu saja, Origin Core Realm setengah langkah berarti True Yuan setengah langkah. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi berlalu. Tubuh Zhao Feng sudah membentuk setengah langkah True Yuan, dan sebagian besar adalah warna ungu pudar, sedangkan sisanya berwarna biru. Selamat atas guru yang telah mencapai setengah langkah Origin Core Realm. Suara pemimpin divisi tengkorak terdengar. Hanya dalam rentang singkat 1,5 bulan, Zhao Feng melangkah ke puncak True Lord Rank dan kemudian setengah langkah Origin Core Realm. Ini adalah kecepatan seperti dewa. Meskipun orang lain mungkin terkejut jika mereka mendengar itu, pemimpin divisi kerangka tahu itu karena fakta bahwa Zhao Feng memiliki dasar yang kuat. Energi mental, jiwa, tubuh, dan garis keturunan Zhao Feng semuanya telah mencapai Origin Core Realm. Satu-satunya yang menyeretnya adalah kultivasinya. Oleh karena itu, tidak ada yang aneh bagi Zhao Feng untuk segera mencapai Origin Core Realm setengah langkah setelah mencapai puncak True Lord Rank. Setelah mencapai setengah langkah Origin Core Realm, Zhao Feng masih tidak berhenti. Bab 578 Penyelesaian Rencana 100 Course. Sejak Zhao Feng mencapai setengah langkah Origin Core Realm, setengah langkah benar Yuan sedang diproduksi oleh sumber roh sejati dan kemudian perlahan-lahan mengkonversi ke True Yuan. Sumber roh sejati dalam tubuh Zhao Feng sangat lengket, dan mulai mengeras. Setelah sumber roh sejati sepenuhnya dipadatkan dan membentuk inti asal, kekuatan dan kekuatan seseorang akan meningkat secara dramatis. Namun, konversi ini adalah proses yang panjang. Setiap kali setengah Yuan benar setengah dibersihkan, itu menghasilkan terobosan kecil. Ini adalah persyaratan untuk meningkatkan niat energi mental dan keadaan keberadaan. Jika tingkat energi mental atau keberadaan seseorang tidak cukup tinggi, proses konversi akan sangat lambat dan bahkan mungkin mencapai hambatan. Inilah sebabnya mengapa ada banyak setengah langkah Origin Core Realms yang terjebak pada penghalang ini selama puluhan tahun. Dengan kecepatanku saat ini, aku akan bisa menjadi penguasa paling lama dalam 3 atau 4 tahun. Zhao Feng memperkirakan, mengingat kecepatan konversi saat ini. Secara teori, tidak akan ada hambatan baginya untuk mencapai Origin Core Realm, yang merupakan salah satu alasan kecepatan konversinya jauh lebih besar daripada yang lain. Hanya orang-orang seperti Lu Tianyi dan teman-temannya yang berasal dari Sekte Dua Bintang dan memiliki ahli Void God Realm yang membantu mereka dapat dibandingkan dengan Zhao Feng. Zhao Feng dengan sengaja memperlambat kecepatan konversi dan lebih fokus pada pemahaman. Semakin kuat elemen dan niat seseorang, semakin kuat core asal ketika terbentuk. Zhao Feng fokus pada yayasan. Setelah sumber roh sejati berubah menjadi inti asal,
itu akan menjadi inti dari penggarap, yang mengandung semua pemahaman, kekuatan, dan niat mereka. Sebagai contoh, sumber roh sejati Zhao Feng telah bergabung dengan elemen Wind Lightning, dan pembudidaya berbeda yang mengolah teknik yang berbeda akan memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Yang terbaik adalah memperkuat elemen saya sebelum True Yuan setengah langkah sepenuhnya dikonversi. Zhao Feng mengatur pandangannya lebih tinggi. Karena dia tidak bisa menerobos ke Origin Core Realm dalam waktu dekat bagaimanapun juga tanpa bantuan dari beberapa item yang menantang surga, lebih baik berjalan menyusuri jalan elit. Dalam benaknya, Zhao Feng menggabungkan kesadarannya ke dalam Wind Lightning Stone Tablet sekali lagi dan mulai memahami Purple Destruction Wind Lightning. Waktu berlalu dengan cepat dan 1 bulan lagi berlalu. Zhao Feng lebih mengerti tentang Purple Light Destruction Wind Lightning. Dia berhasil memahami 20-30% dari itu. Pada kenyataannya, sejak dia meninggalkan reruntuhan Saint Purple untuk pertama kalinya, fokus utamanya adalah warisan Wind Lightning Emperor. Pada saat ini, sumber roh sejati Zhao Feng dibersihkan, dan memiliki aura kehancuran di dalam. Dia perlahan membuka telapak tangannya dan gumpalan angin dan kilat membentuk Blade of Purple Destruction, berisi aura destruction yang padat dan murni. Sua, Zhao Feng dengan cepat mengusir Blade of Destruction ungu, tetapi bahkan saat itu, semua orang di kapal sudah merasakan kekuatan destruction dalam jiwa mereka yang membuat mereka sangat gelisah. Bahkan jantung dari Division Leader melompat. Dia hanya bisa menghela nafas. Zhao Feng tidak fokus pada konversi True Yuan setengah langkah, dia malah fokus pada pemahaman. Hanya dengan pemahaman akan kekuatan pertempuran Zhao Feng dapat meningkat secara dramatis dalam waktu singkat. Bila kehancuran ungu ini cukup untuk mengancam penguasa normal, Zhao Feng puas. Dia hanya memahami 20-30% dari Purple Destruction Wind Lightning, jadi seharusnya tidak begitu kuat, tapi satu faktor meningkatkan. Kekuatan destruction dalam Purple Destruction Wind Lightning, aura dari Realm Dream Realm. Aura dari Realm Dream kuno memungkinkan kekuatan destruction Zhao Feng menjadi lebih murni. Bahkan Wind Lightning Emperor sendiri mungkin tidak memiliki tingkat kehancuran murni ketika dia berada di tingkat Zhao Feng. Bahkan saat dia sedang sibuk dengan pemahamannya, Zhao Feng tidak lupa untuk memasuki Realm Dream Ancient setiap beberapa hari. Aura dari Realm Mimpi Kuno adalah bantuan terbesar Zhao Feng dalam memperkuat tubuh dan garis keturunannya. Garis keturunannya sekarang 2 kali lebih murni dan kuat daripada ketika dia berada di Purple Saint Ruins. Aura dari Realm Mimpi Kuno memungkinkan garis keturunan seseorang untuk melacak kembali ke leluhurnya. Tentu saja, efeknya tidak terbatas. Ketika garis keturunan dan tubuhnya mencapai tingkat tertentu, efek dari alam mimpi kuno menjadi semakin kecil. Untuk melanjutkan langkah ini, dia perlu menyerap lebih banyak dan lebih banyak aura dari alam mimpi kuno. Pemimpin Divisi Kerangka, Zhao Feng menggabungkan kesadarannya ke dalam 10.000 hantu mutiara dan memeriksa kemajuan rencana 100 Course. Tuan, rencana 100 Course selesai. Suara pemimpin Divisi Tengkorak itu berisi kebanggaan. Rencana 100 Course adalah sarannya sendiri, dan sekarang akhirnya menyelesaikan rencana itu. Rencana 100 Course sudah selesai. Zhao Feng tidak bisa menekan kegembiraan di hatinya. Dalam 10.000 hantu mutiara, 100 mayat hantu terkutuk berdiri berdampingan, dan semuanya berada di puncak True Lord Rank. Akhirnya selesai. Zhao Feng menghela nafas panjang. Dia telah menghabiskan sejumlah besar sumber daya untuk menyelesaikan rencana 100 Course, meskipun sebagian besar sumber daya itu berasal dari Purple Saint Ruins. Dapat dikatakan bahwa, tanpa tanah terlarang dari 100 makam, reruntuhan Saint Ungu, atau pemimpin divisi tulang, rencana 100 Course tidak dapat diselesaikan. Semuanya mengandalkan keberuntungan. Sekarang setelah rencana 100 Course selesai, kekuatan dari Ghost Course Curse Arai akan jauh lebih kuat. Pemimpin divisi kerangka itu bahkan lebih bersemangat dari Zhao Feng. Dalam 10.000 hantu mutiara, ada 2 mayat hantu beracun perak gelap selain dari 100 mayat hantu terkutuk. 2 mayat hantu perak gelap ini telah tinggal di 10.000 hantu mutiara untuk waktu yang lama sekarang, dan mereka telah mencapai setengah langkah Origin Core Realm. Bisakah aura dari alam mimpi kuno memperkuat mayat hantu? Zhao Feng tiba-tiba berpikir, tetapi pikiran ini segera menghilang. Dia hanya bisa tinggal di alam mimpi kuno kurang dari 10 napas, dan dia bahkan tidak punya cukup untuk dirinya sendiri. 3 hari kemudian, Zhao Feng memahami kekuatan garis keturunannya dan tombak kekaisaran es.
Gu gelombang-gelombang. The Blue Lightning Sea Sky Ship tiba-tiba mulai bergetar. Apa yang sedang terjadi? Semua orang di dalam kapal tidak dapat berdiri. Gu, Paus telah bangun dan perlahan berenang di sekitar. Kapten, Paus tidur selama 2 bulan dan harus pergi mencari makanan sekarang. Lulan Zishui berkata, dan mata semua orang berkilau karena harapan. Orang besar ini akhirnya terbangun. Zhao Feng mengungkapkan senyum, dan beban berat sepertinya terangkat darinya. Alasan dia berkultivasi selama ini adalah untuk menunggu saat ini. Seperti yang diharapkan, semuanya berjalan sesuai rencana ketika Paus keluar untuk mencari makanan. Jika Paus tetap dengan gerombolan, tidak peduli seberapa kuat Zhao Feng, dia tidak akan berani melakukan apapun. Gerombolan itu berisi lebih dari 100 Paus Laut tanpa batas dan Raja Paus di alam Dewa Void. Mencoba melakukan apapun dalam situasi itu sama dengan mencari kematian. Ini adalah kesempatan terakhir. Kita sementara Paus pergi berburu. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Paus Laut tanpa batas akan tidur lama setelah kembali dari perburuan, dan kapal langit biru petir tidak bisa bertahan lebih lama. Gulu-gulu gelombang-gelombang. Paus samudera yang tak terbatas mulai bermunculan di kedalaman samudera. Dari segi ukuran, paus ini telah mencapai 10 mil. Itu adalah salah satu binatang buas yang lebih besar di laut. Menghadapi kesempatan terakhir ini, Zhao Feng pergi sekuat tenaga dan untuk sementara menghapus batasan pada mata spiritual Tuhannya untuk mendeteksi situasi di luar. Paus itu meninggalkan grup. Detak jantung Zhao Feng dipercepat. Gerombolan raksasa paus laut tanpa batas jelas tidak memiliki banyak mangsa di dekatnya, oleh karena itu paus harus melakukan perjalanan lebih jauh. 1000 mil, 5000 mil, 10.000 mil. Setelah paus laut yang tak terbatas bergerak semakin jauh, akhirnya mulai makan setelah menempuh jarak sekitar 20.000 mil. Sudah waktunya, jantung Zhao Feng mulai memompa lebih cepat. Sua, dia memanggil pemimpin divisi kerangka. Tuan, apa rencanamu? Apakah kita akan menyerah pada pelaut ini dan dengan paksa keluar? Petik 2, pemimpin divisi tulang menyarankan, tapi Zhao Feng sedikit menggelengkan kepalanya. Melanggar dengan paksa adalah rencana yang mengerikan. Kekuatan pertempuran paus ini bahkan lebih besar dari Lord Husu dan 8 Dewa Sovereign Desolate. Bahkan Void Space Islas bahkan Zhao Feng tidak bisa mengancamnya. Jika mereka menyerah di kapal, mereka tidak dijamin tidak terluka. Kita akan mulai dari sini. Zhao Feng tersenyum dan mengedarkan kekuatan garis keturunannya untuk mengaktifkan Ice Imperial Spear, yang merilis aura Ice and Water. Bo gelombang-gelombang-gelombang. Riak air melonjak di sekitar Zhao Feng dan menerobos dari atas kapal. Asam lengket masih mengelilingi kapal, dan bahkan Origin Core Realms yang normal tidak dapat bertahan hidup lebih dari beberapa napas. Namun, Zhao Feng dan pemimpin divisi tulang berbeda. Pemimpin divisi tulang dilatih dalam penguatan tulang dan pertahanannya sangat tangguh terhadap erosi. Di sisi lain, tubuh Zhao Feng telah mencapai tingkat Sovereign dan Water Bloodline-nya yang berspesialisasi dalam pemulihan. Bo gelombang-gelombang. Digeladak, Zhao Feng dan kepala divisi tengkorak keduanya memasuki cairan lengket. Yang terakhir akan menggunakan 9 tulang yin yang mematikan dan dengan paksa membuat jalan keluar, tapi dihentikan oleh Zhao Feng. Dari air ke es, Zhao Feng menggunakan kekuatan Ice Imperial Spear di dalam tubuhnya. Suara mendesing, lapisan cahaya langsung menutupi kapal dan memanjang beberapa puluh meter. Segala sesuatu dalam 100 meter dari kapal itu membeku. Area di sekitar kapal sekarang disegel. Ide bagus. Pemimpin divisi tengkorak itu tidak bisa membantu tetapi berseru. Metode normal tidak bisa menghentikan asam ini, tetapi cairan lengket ini masih berupa cairan, begitu beku, gerakan itu akan berhenti. Pada titik waktu ini, segala sesuatu dalam 100 meter disegel dalam es karena teknik garis keturunan rahasia Zhao Feng. Langkah pertama selesai.